Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita pada pelajaran matematika. Kita akan memasuki bab 2, yaitu tentang lingkaran. Sebelum kita banyak mempelajari tentang lingkaran, tentunya kita harus tahu dulu apa itu unsur-unsur lingkaran. Nah, jadi materi pada hari ini tentang unsur-unsur lingkaran. Nah, sekarang lihat pada gambar yang akan saya jelaskan. Sebelumnya perhatikan dulu, di sana ada lingkaran dan bagian-bagiannya. Ada yang berwarna pink, ada yang berwarna ungu, ada yang berwarna oranye dan lain-lain. Nah, semuanya ini memiliki namanya masing-masing. Nah, yang pertama yaitu di sini O, atau yang di tengah ini, maksudnya yang ini, O merupakan titik pusat lingkaran. Titik pusat lingkaran merupakan titik paling tengah pada lingkaran. Nah, jadi itu titik paling tengah, itu disebut dengan titik pusat. Kalau seandainya Ustadz kasih ke sini misalnya titiknya di sini, nah ini bukan titik pusat lingkaran. Nah, jadi yang namanya titik pusat adalah paling tengah. Geser sedikit aja, dia nggak jadi di tengah, maka dia tidak bisa disebut titik pusat lingkaran. Insya Allah semuanya tahu. Nah, titik pusat ini pasti hanya satu, karena titiknya cuma di situ. Tidak seperti unsur-unsur yang lain. Jadi yang namanya unsur titik pusat ini, dia hanya ada satu dalam satu lingkaran. Kemudian selanjutnya garis A sampai ke O atau garis AO disebut dia jari-jari. Apa itu jari-jari? Jari-jari adalah garis yang menghubungkan tepi lingkaran dengan titik pusat tadi. Nah, jadi sembarangan nih dari tepi lingkaran terus tuh menuju ke titik pusat disebut dengan jari-jari. Nah, apakah hanya ada satu di sini jari-jari? Nah, sekarang coba perhatikan apakah cuma ada satu? Jadi tidak hanya ada satu. Di sini ada AO, ada BO, ada CO. Nah, yang penting tepinya dihubungkan oleh garis menuju ke titik pusat. Nah, itulah yang disebut dengan jari-jari. Kalau di sini Ustadz kasih garis lagi misalnya dari sini ke sini, nah yang penting dia menghubungkan tepi menuju titik pusat, dia disebut dengan jari-jari. Dan garisnya juga harus garis lurus. Kemudian selanjutnya AB disebut dengan diameter nih, A sampai ke B. A sampai ke B merupakan diameter, dan diameter ini kalau kalian lihat-lihat dia panjangnya 2 kali dari jari-jari. Jadi diameter itu pasti 2 kali daripada jari-jari, karena ada 2 jari-jari di situ yang dihubungkan membentuk garis lurus dan melalui titik pusat dari A melalui O dulu kemudian sampai ke B. Dia harus garis lurus, maka baru bisa disebut dengan diameter. Seandainya Ustadz mau dari A kemudian ke O baru ke C lagi, apakah dia bisa disebut dengan diameter? Nggak bisa, karena dia nggak garis lurus. Jadi diameter harus garis lurus. Dan tadi jari-jari itu setengah dari diameter, atau diameter 2 kali daripada jari-jari. Jadi seandainya jari-jarinya panjangnya 5, maka diameternya 100 atau 10? 10. Kalau jari-jarinya 20, maka diameternya 40. Kalau diameternya 100, maka jari-jarinya setengahnya yaitu 50. Paham ya kira-kira perbedaan jari-jari dan diameter? Kemudian selanjutnya ada lengkung AC, AC atau AC terserah aja menyebutnya. Kalau Ustadz nyebutnya AC aja nggak apa-apa. Lengkung AC sama dengan atau disebut dengan busur. Nah, nih kan dari A ke C ini bisa garis nih, bisa garis tapi juga bisa lengkung. Nah, lengkungnya inilah yang disebut dengan busur. Nah, seperti kalian ketahui kan, kalian banyak tahu tuh tentang panah. Pasti di sini banyak yang suka panah ya. Nah, panah, coba lihat panah itu dia lurus atau melengkung. Nah,
busurnya panah itu pasti melengkung, ya kan? Nah, dalam lingkaran yang melengkung inilah juga yang disebut dengan busur. Nah, jadi busur lingkaran itu adalah garis lengkung. Nah, garis lengkungnya ini. Jadi sekarang perhatikan. Di sini apakah cuma AC ini yang disebut dengan busur? Tentunya tidak. Jadi dari A sampai ke C ini disebut busur. Kemudian dari C ke B juga disebut busur karena dia lengkung. Dari A langsung sampai ke B, lengkungnya itu dia juga disebut busur. Nah, sekarang karena busurnya banyak, maka busur yang tidak sampai setengah lingkaran, maka dia disebut busur minor. Misalnya dari A ke C, kan dia tidak sampai separuh ya. Nah, maka dia disebut busur minor. Kemudian dari A ke C, tapi melewati yang panjang ini, maka dia disebut busur mayor. Kalau yang lebih dari setengah lingkaran disebut busur mayor. Kalau yang kurang dari setengah lingkaran, maka dia disebut busur minor. Paham? Insya Allah paham. Nah, kemudian lanjut lagi. Garis AC. Dia disebut tali busur. Mana sih garis AC? Dari sini ke sini. Nah, coba perhatikan lagi panah. Yang punya panah di rumah perhatikan. Anggap aja bagian yang ungu ini adalah panah. Kalau ini busurnya, yang lengkungnya busurnya, maka yang lurus ini talinya. Nah, bisa kan seperti itu membayangkan? Nah, makanya nggak salah. Pada gambar ini disebut garis AC ini tali busur. Jadi insya Allah bagi kalian yang sudah tahu tentang panah, insya Allah mudah memahami bagian-bagian lingkaran ini. Kalau lengkungnya tadi disebut busurnya, kalau garis lurusnya yang menghubungkan ujung-ujungnya busur, maka disebut dengan tali busur. Nah, sekarang sama nih dengan dengan busur yang tidak cuma satu pada lingkaran ini, maka tali busurnya juga tidak cuma satu gitu. Dari A misalnya sampai dengan ke C, lengkungnya itu kan disebut busur. Kemudian ada garis yang menghubungkan di sini. Nah, AB. AB ini kan menghubungkan lengkungan ini atau busur ini, maka garis ini juga disebut tali busur. Nah, tapi Ustadz, tadi kan AB ini kan disebut dengan diameter. Nah, jadi pada lingkaran yang seperti ini, diameter juga bisa disebut dengan tali busur. Yang penting menghubungkan busurnya gitu. Nah, selanjutnya ada bagian yang berwarna ungu. Nah, bagian yang berwarna ungu ini disebut dengan tembereng. Apa itu tembereng? Tembereng lingkaran adalah daerah pada lingkaran yang dibatasi oleh busur lingkaran dan tali busurnya. Seperti yang tadi sudah dijelaskan, di sini kan namanya busur, kemudian di sini ada tali busur, maka wilayah ini, wilayah yang dibatasi oleh busur dan tali busur inilah yang disebut dengan tembereng. Nah, jadi anggap panah tadi ada panah kan. Nah, kemudian isinya di sini, luas daerah yang ada di sinilah yang disebut dengan tembereng. Sekarang perhatikan, pada gambar ini ada berapa tembereng? Jadi bukan cuma yang ungu. Jadi bagian yang berwarna ini, apa ini? Warna pink atau warna merah ya? Warna pink. Nah, warna pink ini ada apa nih di sini? Ada apa? Ada busur, kemudian ada tali busur. Dia dibatasi. Nah, maka bagian ini juga disebut dengan tembereng. Syaratnya tadi apa? Tembereng itu adalah ada tali busur dan ada busurnya yang saling dihubungkan gitu. Nah, ini disebut tembereng. Yang ungu juga disebut tembereng. Tembereng sama tadi. Yang namanya tembereng ada yang mayor, ada yang minor gitu. Jadi di sini kita lihat karena dia kecil, nggak sampai setengah lingkaran, tembereng ini disebut tembereng minor. Yang ini juga disebut tembereng mayor. Nah, sekarang apakah cuma yang pink ini yang disebut tembereng sama yang ungu ini? Enggak. Jadi dari A sampai ke C bagian sini, melewati bagian yang ini ya, bagian yang panjang ke sini. Nah, ini juga disebut busur. Karena
dia lengkung gitu.